Yesus wafat, Hmm. semua orang kudus dibangkitkan, begitu kan? Orang kudus dibangkitkan. Terus? Iya. Yang saya mau tanyakan, apakah setelah kebangkitan orang kudus ini, setelah bangkit, apakah mengalami kematian kembali, baru masuk ke dalam surga, atau memang langsung naik? Enggak, Pak. Saya langsung jawab aja, Pak Lans ya. Iya. Enggak, mereka enggak mengalami kematian lagi. Ingat, harus baca sampai habis, Pak. Yang Bapak kutip itu kan Matius 27. Iya, saya tidak langsung- punya data. Cuma Iya, ini. oke. Iya, ntar. Saya langsung jawab, Pak. Saya langsung jawab. Oke, Kak Erlin, Matius 27 sudah? Matius 27 udah. Oke. Ayatnya sebentar. Oke, ayatnya itu mulai dari coba baca ayat 51 dulu. Ayat 51. Hmm. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mhm. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala Oke. pasukan yang prajurit Ayat berapa itu? 50, 27, 51, 53. Matius 27. 51 sampai 53. Dari 51 sampai 53. Iya, di situ kan sudah dikatakan pergi ke kota kudus. Ke kota kudus itu maksudnya surga, Pak Lens. Maka tidak ada kematian lagi. Iya. Oh iya, iya. Kita langsung kasih spoiler ya. Apa yang dimaksud dengan kota kudus? Kak Erlin langsung ke Ibrani coba. Ibrani Ya. Kota kudus seperti apakah itu? Bentar ya, saya bantu di sini ya. Ayat berapa itu kota kudus tuh? Itu Ibrani 12 ayat 23. Suci ya. 12. Ibrani 12 ayat 23. Betul ya, Pater ya? Ya. Dan kepada Ya, 12, 23. gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi orang-orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang Kak Erlin, berbicara. dibaca dari ayat 22-nya Kak Erlin. Di situ disebutkan 20. kotanya. Kota kudus itu apa tadi? Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan Oke, sip, cukup di situ. Oke. Udah jelas ya, Pak Lan ya? Saya ada tanya sedikit. Waktu orang kudus ini bangkit, artinya ada orang hidup yang menyaksikan. Ya kan bersaksi Iya, toh betul. tadi di ayat 27 Iya. tadi, Matius 27 tadi, mereka bersaksi nggak? Setelah itu baru orang kudus itu masuk dalam surga begitu. kota kudus. Iya. Kota kudus, Iya. ya. Iya. Mereka bersaksi nggak pada saat mereka bangkit itu? Oh iya, bersaksi. Bersaksi Iya. nggak mereka? Iya. Oh iya. Makanya kan Pak, Ya, makanya kan Frater ya, ketika orang kudus tadi Pak Len, sebelum mereka itu naik ke surga, sebelum mereka itu pergi ke kota Allah, ke kota kudus, mereka terlebih dahulu menampakkan diri. Dan ketika mereka menampakkan diri, apa yang terjadi? Ayat 54, Kerlin. Ayat 54, Ibrani. Matius 27. Ketika orang-orang kudus itu menampakkan diri kepada orang-orang Yahudi ataupun tentara Romawi yang menjaga kuburan itu, apa yang terjadi? Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Pak. Jadi ketika mereka menyaksikan orang-orang kudus, Pak, nenek moyangnya bangsa Israel itu dari Abraham beserta keturunannya yang hidupnya berkenan di hadapan Allah itu bangkit, ketakutan mereka.
Berarti yang disampaikan oleh Yesus ini bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun sudah mati, ini benar. Berarti juga benar yang disampaikan oleh Yesus, barang siapa yang percaya dengan perkataanku, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Dibantu dulu Kak Erlin, Yohanes 8 Yohanes 8 ayatnya yang ke-51. Apa kata Yesus di situ? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan, di situ Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Lalu apa kata orang Yahudi, Kak Erlin? Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lalu apa kata Yesus tentang Abraham, Kak Erlin? Ayatnya yang ke-56. 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Nah, jadi Abraham itu Bang Lens, Pak Lens, beserta dengan keturunannya, itu menanti-nantikan juru selamat ini. Makanya tadi Yesus mengatakan, bapakmu Abraham itu akan bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Hari apa? Hari di mana Yesus itu menyelamatkan jiwa-jiwa mereka ini yang terpenjara di dalam alam maut. Bantu dulu Kak Erlin, Ibrani 2 ayatnya yang ke-14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, melalui kematiannya Yesus, dia itu mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut untuk menyelamatkan jiwa-jiwa daripada Abraham beserta keturunannya yang terperangkap di dalam alam maut. Dari manakah Jackson dan Gereja Katolik menyatakan bahwa Yesus itu menyelamatkan Abraham beserta keturunannya dan membangkitkan mereka? Ayatnya yang ke-16. Siapa yang diselamatkan Yesus, Kak Erlin? Ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Nah, jadi Pak Enlens, penantiannya Abraham beserta keturunannya di dalam alam maut itu, penantiannya akan juru selamat yang akan datang membebaskan mereka, itu terpenuhi melalui kematiannya Yesus. Jadi melalui kematiannya Yesus itu, yang pertama, dia menebus kita dari kutuk dan dosa. Kolose 2 ayatnya yang ke-14, Kak Erlin. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, melalui kematiannya Yesus, dia sudah memperdamaikan dosa kita di hadapan Allah dan telah melunasi hutangnya manusia. Dan melalui kematian yang sama, dia juga turun ke dalam kematian itu, Bang Lens. Untuk apa? Untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam alam kematian itu. Makanya ketika gerbang alam maut itu, Bang Lens, saya umpamakan ya, alam maut itu seperti tempat yang memiliki penjara, di mana kunci maut itu dikuasai oleh iblis. Dan melalui kematiannya Yesus, dia itu mengambil alih kunci yang dipegang oleh iblis itu. Makanya Yesus itu mengatakan apa? Setelah dia berhasil mengalahkan maut, Kak Erlin, dia yang memegang kunci maut itu. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, jadi memang Bang Len, setelah kematiannya Yesus dan kebangkitannya Yesus, dia itu sudah mengalahkan alam maut. Makanya orang yang hidup di dalam Kristus dan mati di dalam Kristus itu tidak membuat kita terpisah
di dalam persekutuan gerejanya. Kenapa? Karena alam maut itu sudah dikalahkan. Makanya Santo Paulus mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita di dalam Kristus? Alam maut. Roma 8 ayatnya yang ke-35, Kak Erlin. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 37-nya langsung. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kita sudah dimenangkan dalam Kristus dari kematian. Lalu apa kata Santo Paulus ayat selanjutnya? Sebab Bilang kementongan ya. Bilang Oke, siap. karena itu berulang kali nanti dia kena ini. Oke, lanjut ayat selanjutnya. sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, Bang Lens, jadi melalui wafat dan kebangkitannya Tuhan Yesus itu sudah mematahkan pemisah kita dari alam maut itu. Makanya persekutuan kita bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang telah kembali ke dalam kerahiman Allah itu tidak dapat dipisahkan. Karena kita sudah dipersekutukan di dalam Kristus. Pertanyaan kedua, Bang Lens. Lalu bagaimana kondisi tubuhnya orang yang dibangkitkan ini? Betul nggak, Bang Lens? Iya, betul, ya. Kondisi tubuhnya seperti apa? 2 Petrus 1 ayat 4, Kak Erlin. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jadi tubuh yang dikenakan oleh orang yang bangkit dari kematian tadi, Bang Lens, itu tubuhnya sama seperti Kristus, yang tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Artinya dia tidak merasakan lapar lagi, tidak merasakan haus lagi, tidak merasakan nafsu lagi, tidak merasakan hal-hal yang duniawi. Ya kan? Dan tidak lagi dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Dan apa tadi, Kak Erlin? Dan kita mewarisi apa tadi? Kodrat ilahi. Kodrat ilahi.